Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Abil Qasim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa ala ashabil mutajabin. Amma ba'd. Para ibu, bapak, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, Al-Mustafa Open University. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan rahmat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan aktivitas kita dan mudah-mudahan aktivitas kita di hari ini mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang terpilih, dan untuk alim ulama serta para kaum muslimin muslimat semuanya hingga akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, kita masih melanjutkan ya perkuliahan kita mengenai pemikiran politik Imam Khomeini. Jadi sebelumnya kita sudah bahas dasar-dasar atau landasan-landasan atau prinsip-prinsip yang melatar belakangi atau membentuk pemikiran politik Imam Khomeini. Kita sudah bahas dasar epistemologi, ontologi, sosiologi, antropologi. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kalau tidak salah, kita akan lanjutkan dengan membahas mengenai dasar-dasar teologi, fikih, irfan atau tasawuf, dan amal praktis yang membentuk pemikiran politik Imam Khomeini. Izinkan saya bagikan slide. Ya. Jadi, pada pertemuan ke-7 kita ini, kita akan membahas pemikiran politik Imam Khomeini, khususnya dasar teologis dan filosofinya. Dasar-dasar teologi, fikih, irfan atau tasawuf, dan amal praktis atau tingkah laku atau perilaku dari Imam Khomeini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, pemikiran Imam Khomeini itu sangat berakar pada ajaran Islam, khususnya mazhab Syiah. Jadi dalam Syiah itu ada konsep imamah yang meyakini bahwa umat membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya memahami urusan dunia, tapi juga bertindak sebagai pembimbing spiritual. Nah, dalam konteks ketiadaan Imam Mahdi, yaitu imam terakhir dalam keyakinan Syiah Imamiyah atau Syiah 12 imam, sebagaimana yang dianut oleh Imam Khomeini. Imam Khomeini mengembangkan konsep wilayatul faqih, yaitu kepemimpinan ulama yang soleh dan memahami hukum Islam. Nah, konsep ini didasari pada pemahaman bahwa hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna. Oleh karena itu, ulama yang memahami syariat itu memiliki kewajiban untuk memimpin masyarakat dan menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang diyakini oleh Imam Khomeini. Nah, kemudian kita bahas awal pemikiran politik Imam Khomeini. Nah, kita mulai dari sini. Pemikiran politik Imam Khomeini itu awalnya berakar dari fikih, dari hukum-hukum Islam, ya sebagaimana posisi beliau sebagai seorang ulama faqih, sebagai seorang ulama marja. Nah, dari dasar akar fikih inilah yang memang menjadi
kajian beliau sehari-hari, beliau mempelajari itu dan mengajarkan itu. Namun sering waktu, Imam Khomeini kemudian mengembangkan pemikirannya hingga masuk ke ranah teologi politik. Nah, apa yang unik di sini? Imam Khomeini tidak hanya membahas hukum Islam secara teknis, tapi juga mengaitkannya dengan konsep teologi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dalam konteks politik. Nah, salah satu ide utamanya adalah konsep wilayatul faqih atau kepemimpinan ulama atau kepemimpinan faqih. Nah, kalau sebelumnya para ulama membahas fikih ini secara hukum saja, nah Imam Khomeini melangkah lebih jauh. Ia membuat gagasan ini dengan pendekatan teologi dan logika. Jadi pemikirannya bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keimanan. Kemudian kesatuan pemikiran. Kesatuan pemikiran Imam Khomeini. Maksudnya apa? Yani pemikiran Imam Khomeini ini sebenarnya menyeluruh atau terintegrasi. Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu antara fikih, teologi, filsafat, dan bahkan tasawuf, ini terintegrasi. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kalau kita mencoba memisahkannya, rasanya tidak adil. Tapi untuk memahami dengan baik, kita bisa mengelompokkannya supaya lebih jelas. Nah, kemudian dasar teologis pemikiran Imam Khomeini. Nah, Imam Khomeini ini memiliki beberapa dasar penting yang menjadi landasan pemikirannya. Pertama yaitu prinsip tauhid. Nah, yaitu tauhid atau keimanan kepada Tuhan yang esa. Ini adalah fondasi utama. Nah, dari tauhid ini disebutkan bahwa manusia hanya tunduk kepada Tuhan, kepada Allah. Manusia tidak boleh patuh kepada otoritas lain kecuali jika itu sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, dari prinsip ini muncullah gagasan bahwa semua kekuasaan, semua hukum dan semua pemerintahan pada akhirnya berasal dari Tuhan. Kemudian kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya, maka dia juga adalah pemilik semua kekuasaan. Jadi ini aksiomanya. Kalau Tuhan pencipta segalanya, karena Tuhan adalah pencipta segalanya, maka dia juga pemilik semua kekuasaan. Nah, pemerintahan itu pada dasarnya menurut Imam Khomeini adalah milik Tuhan. Dan dia memberikan kekuasaan itu kepada nabi, kepada imam, atau kepada ulama yang memenuhi syarat tertentu. Nah, dalam pandangan Imam Khomeini, otoritas tertinggi dalam politik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat untuk kekuasaan absolut manusia di atas hukum Allah. Semua bentuk pemerintahan harus tunduk pada prinsip ini. Kemudian setelah tauhid, dasar teologis berikutnya adalah konsep kenabian dan imamah. Maksudnya apa? Begini, ketika Nabi Muhammad SAW itu menjadi pemimpin umat, itu bukan karena keinginan pribadi beliau, tetapi karena perintah Allah. Nah, setelah Nabi, tugas kepemimpinan ini diteruskan oleh Imam Ali dan para imam-imam lainnya. Ini dalam menurut keyakinan mazhab Syiah. Nah, sebagaimana yang dianut oleh Imam Khomeini. Nah, bagaimana di masa sekarang? Ketika Imam Maksum, ketika Imam Maksum itu Imam Mahdi ini gaib, tidak hadir. Nah, disinilah Imam Khomeini kemudian dari literatur yang ia pelajari, jadi bukan tanpa dasar ya, bukan tanpa landasan, bukan hanya dari pemikiran rasional atau akal saja, tapi ada landasan-landasan dalam fikih yang ia kemudian ramu, kemudian Imam Khomeini menawarkan solusi, yaitu kepemimpinan ulama. Nah, ulama ini dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan Islam selama masa kegaiban atau masa gaibah. Nah, apa bentuk pemerintahnya? Itu wilayatul faqih. Nah, pada masa kegaiban imam ini, pemerintah Islam harus tetap ada, dan itu berada di tangan ulama faqih. Nah, sekarang kita masuk kepada inti pemikiran Imam Khomeini. Walaupun kemudian
pembahasan lebih rincinya, dalilnya, dan konsepnya seperti apa nanti pada pembahasan berikutnya. Jadi setidaknya kita singgung sedikit bahwa menurut beliau wilayatul faqih itu adalah pemerintahan Islam, yaitu pemerintahan Islam ini harus tetap ada. Jadi ketika sebelumnya itu dipimpin oleh Nabi, lalu kemudian beralih ke imam. Nah, pasca imam, di masa kegaiban imam, itu pemerintahan Islam ini harus tetap ada setelah Nabi dan setelah para imam. Nah, tanpa pemerintahan itu, banyak ajaran Islam yang bersifat sosial itu tidak bisa dijalankan. Nah, pertanyaannya siapa yang memimpin? Nah, menurut Imam Khomeini yang memimpin adalah para ulama yang memenuhi syarat, yaitu para ulama yang memenuhi syarat, yaitu mereka harus memiliki kecakapan, keadilan, dan kemampuan manajemen. Nah, ulama ini bertugas menjaga agar nilai-nilai Islam tetap hidup di dalam masyarakat. Jadi tujuan dari wilayatul faqih ini menurut Imam Khomeini adalah menjaga agar nilai-nilai Islam tetap hidup dalam masyarakat. Kemudian jadi dalam absennya Imam Mahdi, ulama yang memahami hukum Islam harus mengambil peran kepemimpinan. Tapi bukan sembarang ulama, hanya mereka yang memiliki moral tinggi, keadilan, dan pengetahuan luas yang layak memimpin. Karena banyak ulama sangat banyak, tapi yang mengambil peran kepemimpinan ini tidak sembarang ulama, ya harus memiliki moral tinggi, keadilan, dan pengetahuan luas yang digunakan untuk memiliki kelayakan untuk memimpin. Nah, kemudian tanggung jawabnya adalah, sebagaimana kita sampaikan tadi, itu menjalankan pemerintahan Islam di masa kegaiban Imam Mahdi. Nah, kemudian keadilan sebagai landasan politik. Ini juga prinsip yang melatar belakangi atau membentuk pemikiran politik Imam Khomeini, yaitu keadilan sebagai landasan politik. Nah, teman-teman, ada satu nilai penting dalam pemikiran Khomeini, yaitu keadilan. Nah, keadilan ini menjadi tujuan utama pemerintahan Islam, yaitu menegakkan keadilan itu menjadi tujuan utama pemerintahan Islam. Pemimpin Islam harus adil, dan keadilan juga menjadi syarat utama legitimasi kekuasaan. Nah, Imam Khomeini sangat menentang kezaliman, sangat menentang otoritarisme, dan sangat menentang penindasan. Nah, Imam Khomeini mendukung hak-hak kaum lemah dan juga memperjuangkan keadilan sosial. Nah, karena itulah kita mengenal Imam Khomeini sebagai sosok yang vokal melawan tirani. Nah, baginya menentang kezaliman itu adalah kewajiban agama. Nah, revolusi yang beliau pimpin di Republik Islam Iran di Iran adalah bukti dari prinsip ini dengan menjatuhkan kekuasaan Shah Pahlavi. Nah, nilai lebih lainnya dari politik Imam Khomeini yang berbeda dari pemikiran politik lainnya adalah politik Imam Khomeini itu menurutnya adalah tidak hanya untuk urusan dunia, tapi juga berkaitan dengan akhirat. Nah, aktivitas politik, sosial, dan budaya yang kita lakukan di dunia itu sebenarnya menurut Imam Khomeini adalah bagian dari persiapan kita menuju kehidupan akhirat. Jadi dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan akhirat. Keduanya saling berkaitan. Nah, pembacaan Imam Khomeini mengenai topik ini menunjukkan bahwa politik itu memiliki dua dimensi dan menciptakan harmonisasi antara kehidupan setelah mati dan kehidupan dunia serta akhirat. Sebelum masuk ke landasan fikih, kesimpulannya adalah menurut Imam Khomeini pemerintahan itu berasal dari Tuhan, dijalankan oleh Nabi, kemudian imam, lalu kemudian ulama. Nah, sementara dasar utama pemikiran politik lainnya adalah tauhid, kenabian, imamah, dan keadilan. Disebutkan juga bahwa dalam pandangan Imam Khomeini yaitu politik dan agama itu saling terkait, tidak boleh dipisahkan. Sehingga pemerintahan Islam kemudian ini harus menegakkan
tujuannya adalah harus menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kezaliman. Nah, konsep wilayatul faqih ini adalah upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam harus terjaga bahkan di masa modern ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa relevansinya pemikiran Imam Khomeini bagi kita? Nah, relevansinya itu terletak pada keberanian beliau dalam menawarkan alternatif sistem politik dan sosial yang berbeda dari model yang dimiliki oleh Barat ataupun Timur pada saat itu. Nah, pemikiran beliau adalah bukti bahwa Islam mampu menjadi dasar untuk membangun sistem yang modern dan relevan tanpa kehilangan identitas spiritual dan moralnya. Nah, selain itu, konsep wilayatul faqih ini mengajarkan kita pentingnya pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga memiliki moral, tapi juga bermoral dan berkomitmen pada nilai-nilai keadilan. Nah, Imam Khomeini adalah contoh bagaimana teologi Islam itu dapat dijadikan landasan untuk pembangunan tatanan sosial politik yang adil. Pemikiran Imam Khomeini ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan prinsip-prinsip praktis, menunjukkan bahwa dalam Islam ini bukan hanya agama ibadah, bukan hanya agama yang hanya berurusan dengan masalah ritual belaka, tapi juga pandangan hidup yang holistik, yang menyeluruh, yang komprehensif, yang tidak bisa dipisahkan antara politik dan agama misalnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beralih ke landasan fikih pemikiran politik Imam Khomeini. Nah, titik awal ini sudah kita sebutkan tadi ya, bahwa Imam Khomeini memulai pemikiran politiknya dari fikih, yaitu ilmu hukum Islam, khususnya dari mazhab Syiah. Nah, titik awal pemikiran politik Imam Khomeini sudah kita ungkapkan tadi bahwa itu berasal dari fikih, yaitu dari hukum Islam. Namun beliau tidak hanya berhenti di situ. Fikih ini beliau gabungkan dengan kalam politik, yaitu kajian teologi tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam konteks politik. Nah, hasilnya adalah pendekatan politik yang seimbang dan logis. Nah, salah satu gagasan utama Imam Khomeini adalah ijtihad dinamis, fikih yang fleksibel. Nah, kita jelaskan maksudnya apa ini ijtihad dinamis atau fikih yang fleksibel. Nah, ijtihad dinamis ini adalah metode pengambilan keputusan hukum yang mempertimbangkan konteks zaman. Jadi, imam tidak hanya terpaku pada cara berpikir fikih yang kaku, tetapi juga memperhatikan faktor waktu dan tempat. Jadi, ijtihad dinamis ini adalah ijtihad sesuai dengan konteks sosial di mana ijtihad ini diperlukan. Jadi, menurut Imam Khomeini, fikih ini tidak kaku, dia bisa bersifat fleksibel. Nah, ijtihad tanpa kemudian Imam Khomeini mengabaikan ijtihad ulama-ulama sebelumnya atau kita sebut sebagai ijtihad tradisional. Nah, menurut Imam Khomeini ijtihad tradisional ini tidak cukup untuk mengelola pemerintahan modern. Kenapa? Karena ijtihad tradisional ini itu keluar berdasarkan konteks pada masa itu, berdasarkan kebutuhan di masa itu, berdasarkan panggilan zaman itu. Nah, sekarang situasi suasana semakin kompleks, kebutuhan-kebutuhan umat semakin banyak, semakin rumit, berbeda dengan di masa-masa sebelumnya. Nah, menurut Imam Khomeini, ijtihad tradisional ini yang pada umumnya itu hanya berfokus pada teks, itu tidak cukup untuk mengelola pemerintahan modern. Jadi, seorang ulama dalam pandangan Imam Khomeini itu juga harus memahami kondisi masyarakat, harus juga paham ekonomi, harus juga paham politik. Jadi ia pernah mengatakan bahwa masalah yang dulu hukumnya begini menurut Imam Khomeini itu sekarang bisa berubah karena situasinya berubah. Artinya hukum Islam tetap bisa diterapkan tetapi dengan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi Imam Khomeini tidak menolak ijtihad tradisional atau ijtihad ulama-ulama sebelumnya. Justru beliau melengkapinya atau memperkuatnya dengan menambah elemen-elemen baru yang lebih relevan dengan kehidupan modern. Jadi seorang ulama menurut Imam Khomeini adalah
harus memiliki kemampuan untuk menggali hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan mempertimbangkan konteks zaman. Jadi Imam Khomeini jadi di sini. Jadi tetap tujuannya adalah menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Ini patokannya, tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Banyak yang kemudian berupaya untuk beristihad atau menyebut bahwa Islam ini fleksibel dan aturan Islam ini fleksibel dan seterusnya, tapi kemudian mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, contoh sederhananya misalnya mencari-cari dalil dibolehkannya LGBT misalnya. Ini sudah dengan mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan konteks zaman ini. Hukum Islam yang harus dipantau, hukum Islam yang harus dikritisi dan seterusnya. Hukum Islam yang harus menyesuaikan. Bukan seperti ini yang dimaksud Imam Khomeini dalam fikih fleksibel atau istihad dinamis. Tapi tetap berada di dalam koridor hukum-hukum atau prinsip-prinsip Islam. Nah, sebagai contoh bahwa Imam Khomeini itu mengeluarkan fatwa-fatwa yang mendukung modernisasi teknologi selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, bandingkan misalnya, ini sebagai perbandingan saja, di masa pemerintahan Raja Faisal di Arab Saudi tahun 70-an, ia sampai sempat memecat Syekh bin Baz yang saat itu menjadi rektor Universitas Madinah. Jadi dipecat dari kedudukannya sebagai rektor karena ia memfatwakan haramnya televisi. Nah, menurut Raja Faisal, pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang sempit yang menghambat kemajuan di dunia Islam. Nah, inilah yang kemudian istilahnya diperbaharui oleh Imam Khomeini. Bahwa ulama harus berani beristihad, berani berinovasi untuk menjawab, untuk merelevansikan teks-teks agama Islam ini dalam menjawab tantangan zaman. Nah, untuk menunjukkan kemudian bahwa Islam itu bukan agama yang hanya untuk satu tempat dan kondisi tertentu, tapi untuk semua tempat dan semua kondisi. Nah, karena itu Imam Khomeini mendorong para ulama untuk berani beristihad, untuk berinovasi. Tentu saja, sebagaimana yang kita tegaskan tadi bahwa tidak sembarang untuk menembus kemudian batasan-batasan syariat. Nah, Imam Khomeini menunjukkan keberanian untuk memperluas cakupan fikih sehingga mencakup kemudian isu-isu modern seperti pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional. Selanjutnya adalah prinsip maslahat dalam politik. Nah, jadi ada konsep maslahat yang sangat penting dalam pemikiran Imam Khomeini. Maslahat itu artinya adalah kemaslahatan atau kepentingan umum. Jadi, dalam pandangan Imam Khomeini, pemerintahan Islam itu harus selalu mengutamakan maslahat umat. Jadi, prioritas pemerintahan Islam itu mengutamakan maslahat umat, mengutamakan kepentingan umat. Misalnya, ada hukum yang pada awalnya terlihat mutlak, tapi ternyata tidak membawa maslahat untuk masyarakat. Maka hukum tersebut bisa disesuaikan. Karena itu pemerintah Islam menurut Imam Khomeini bukanlah pemerintahan yang kaku, tapi pemerintahan yang fleksibel, asalkan tetap menjaga prinsip Islam. Bahkan menjaga sistem pemerintahan Islam itu menurut Imam Khomeini dianggap lebih penting dari hukum awal. Imam pernah mengatakan ya dalam kitab Sahifa Nur, itu menjaga sistem adalah salah satu kewajiban syar'i dan rasional yang harus didahulukan. Kemudian, siapa yang layak memimpin? Jadi, Imam Khomeini sudah menawarkan gagasan wilayatul faqih bahwa yang berhak memimpin adalah para ulama yang faqih ya. Para ulama, tapi tidak sembarang ulama memiliki kriteria khusus. Nah, siapa yang layak memimpin? Imam Khomeini menekankan bahwa
pemimpin pemerintahan Islam itu harus memenuhi syarat, yaitu ahli fikih atau memahami hukum Islam. Jadi otomatis sebenarnya dia harus adalah seorang ulama marja, ya, seorang ulama marja taklid. Karena ulama marja taklid itu adalah ulama yang diyakini telah memahami hukum Islam ini dengan pendalaman yang begitu sangat, penguasaan pendalaman yang begitu sangat tinggi. Kemudian adalah adil, yaitu memiliki keadilan, tidak memihak untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan, dan seterusnya. Kemudian adalah paham tentang kondisi masyarakat, termasuk paham masalah sosial, masalah ekonomi, dan politik. Jadi, ulama yang hanya paham teori fikih, tapi tidak bisa memahami realitas masyarakat, menurut Imam Khomeini ini tidak layak sebagai pemimpin. Jadi, Imam Khomeini pernah berkata dalam salah satu kitabnya bahwa yang pasti adalah bahwa ulama yang adil adalah orang-orang yang terbaik yang dapat memikul tanggung jawab atas urusan ini, yaitu menjaga sistem dan urusan pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah pemerintahan sebagai sarana pelaksanaan hukum ilahi. Bagi Imam Khomeini, tujuan pemerintahan itu bukan kekuasaan itu sendiri, tapi sebagai alat untuk menjalankan hukum-hukum Allah dan melayani masyarakat. Nah, pemerintahan itu semacam, menurut Imam Khomeini, semacam praktik nyata dari seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ajaran Islam itu tidak istilahnya mengawang-awang untuk kehidupan di akhirat nanti, tapi juga bisa diterapkan secara praktik dalam kehidupan nyata, dalam keseharian kita. Jadi, menurut Imam Khomeini, para ulama itu atau para pemimpin Islam itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keadilan dalam sistem pemerintahan. Jadi tujuan pemerintahan sebagai sarana pelaksanaan hukum ilahi, menjalankan hukum-hukum Allah dan melayani masyarakat. Kemudian tanggung jawabnya adalah memastikan keadilan dalam sistem pemerintahan. Tidak berpihak sebelah, tidak berdasarkan golongannya dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Jadi ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari pemikiran fikih politik Imam Khomeini, yaitu pertama adalah ijtihad dinamis, yaitu hukum Islam harus mempertimbangkan waktu dan tempat sehingga lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian maslahat, ya. Pemerintahan Islam harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemimpin harus seorang faqih yang adil, paham konteks sosial, tidak hanya berkutat masalah fikih saja, tapi juga mampu mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Kemudian ditekankan bahwa pemerintahan itu bukan tujuan, kekuasaan itu bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai hukum Allah dan menciptakan keadilan. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, Imam Khomeini membuka cakrawala baru bagi fikih politik. Ya, jadi fikih politik Syiah ini kita sebut saja karena memang landasan pemikiran politik Imam Khomeini berdasarkan fikih Syiah ini. Jadi ini menjadikannya lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pemerintahan modern. Nah, jadi teman-teman, dari pemaparan ini kita bisa melihat bahwa fondasi fikih dalam pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini itu adalah integrasi antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Nah, ia berhasil menunjukkan bahwa fikih itu tidak hanya relevan untuk ibadah, bukan hanya masalah ritual saja, tetapi juga untuk mengatur kehidupan politik dan sosial secara holistik. Nah, sebagai mahasiswa, teman-teman harus bisa mengkaji ini pemikiran beliau secara kritis.
Misalnya apakah konsep ini bisa diterapkan di luar konteks Iran misalnya? Apakah ada tantangan dalam menerapkan fikih sebagai dasar politik di masyarakat yang plural? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kemudian kita refleksikan dan perlu untuk kita kaji. Nah, baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai dasar tasawuf dalam pemikiran politik Imam Khomeini. Nah, apa itu tasawuf menurut Imam Khomeini? Jadi dalam literatur Syiah itu tidak dikenal istilah tasawuf, yang ada itu adalah irfan. Tapi di Indonesia kita lebih familiar dengan istilah tasawuf. Jadi kalau mendengarkan istilah irfan dalam teks-teks buku-buku Syiah misalnya, itu maksudnya adalah tasawuf. Nah, apa itu irfan atau tasawuf menurut Imam Khomeini? Jadi Imam Khomeini menghubungkan tasawuf dengan politik dan kehidupan sosial, sehingga baginya Islam tidak menghalangi aktivitas politik dan tidak memisahkan moralitas dan agama dari politik. Nah, dalam pandangan Imam Khomeini, tasawuf atau juga dikenal sebagai irfan itu bukan sekedar duduk di pojok masjid sambil bersikir, bukan sekedar itu, disibukkan dengan tasbih dan seterusnya. Melainkan Imam Khomeini memandang tasawuf sebagai perjalanan menuju kesempurnaan spiritual dan kebenaran ilahi. Jadi perjalanan spiritual ini menurut Imam Khomeini itu tidak terpisah dari kehidupan nyata, termasuk politik dan sosial. Itu terhubung dengan kehidupan keseharian kita, tidak terpisah. Walaupun dikatakan bahwa ini adalah perjalanan spiritual, ya, suluk misalnya dan seterusnya. Kemudian jadi Imam Khomeini itu tidak terpaku pada istilah-istilah sufi, istilah-istilah tasawuf. Misalnya ada 7 atau ada 40 tingkatan, ada 40 tahapan tasawuf, ada 1000 makam dalam tasawuf dan seterusnya. Tapi yang terpenting bagi Imam Khomeini adalah tujuan akhirnya, yaitu hakikat Allah. Jadi yang lebih penting dalam irfan atau tasawuf ini adalah tujuan akhirnya, yaitu mencapai hakikat Allah. Kemudian hubungan tasawuf dengan politik. Nah, berbeda dengan anggapan umum yang memisahkan tasawuf dari dunia nyata, yang menganggap bahwa yang pelakon tasawuf ini atau sufi ini itu kerjanya cuman berdiam diri saja, beribadah, zuhud, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi atau material dan seterusnya. Nah, Imam Khomeini tidak sependapat dengan hal yang demikian. Jadi menurut Imam Khomeini perjalanan spiritual itu bukan hanya berdiam diri, tapi berjuang di tengah-tengah masyarakat. Sebab Imam Khomeini mencontohkan bahwa para nabi dan para imam itu tidak hanya berdoa, tapi juga memerintah, memimpin, bahkan memimpin pasukan perang, bahkan mereka berperang. Jadi Imam Khomeini mengatakan bahwa semua aktivitas ini adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Artinya tasawuf itu adalah aktif dan dinamis. Tasawuf itu harus aktif dan dinamis. Tidak hanya teoritis, tapi juga harus praktis. Nah, jadi memang banyak pandangan keliru di masyarakat yang menganggap bahwa orang yang menyendiri, hanya berzikir, atau melakukan ritual tertentu, itu dianggap sebagai ahli tasawuf atau yang telah mencapai puncak sebagai seorang arif atau seorang sufi. Nah, Imam Khomeini menegaskan bahwa pandangan seperti ini tidak benar. Tasawuf itu bukan hanya ya, bukan itu diabaikan sama sekali, bukan aktivitas ibadah itu tidak penting, tapi dikatakan oleh Imam Khomeini tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar zikir, tasbih, salawatan dan seterusnya, tapi yang terpenting dari itu adalah melibatkan diri dalam masyarakat, melibatkan diri dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini termasuk juga terlibat dalam
aktivitas politik dan pemerintahan. Jadi seorang politisi misalnya, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang kepala daerah dan seterusnya, itu bisa saja terkategori sebagai sufi, sebagai pelaku tasawuf. Jadi bahwa tasawuf yang benar menurut Imam Khomeini adalah ketika kita sadar bahwa semua aktivitas baik politik, sosial maupun pemerintahan itu dilakukan dalam rangka menuju Allah. Jadi sadar akan tujuan. Seorang sufi itu sadar akan tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah dalam rangka menuju Allah. Jadi dalam tasawuf Imam Khomeini, agama dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena menjalankan pemerintahan dan memperbaiki urusan masyarakat itu juga termasuk ibadah kepada Allah. Nah, ketika politik diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat, maka itu adalah tugas spiritual. Jadi politik menurut Imam Khomeini bukanlah soal duniawi semata, melainkan cara untuk menjalankan kewajiban agama. Jadi tasawuf dalam pandangan Imam Khomeini adalah dasar politik. Tasawuf justru menjadi fondasi utama dalam tindakan politik. Nah, tasawuf mengajarkan kesadaran bahwa semua perbuatan kita itu berada di hadapan Allah. Nah, dengan kesadaran ini bahwa semua perbuatan kita berada di hadapan Allah, maka politik tentu saja akan menjadi lebih bermakna, akan menjadi lebih suci karena diarahkan untuk mencapai keridhoannya. Nah, Imam Khomeini juga menyebut bahwa tasawuf itu seperti jiwa politik. Tasawuf adalah jiwa politik. Tanpa tasawuf, politik bisa menjadi kering dan kehilangan arah. Jadi pengamal tasawuf menurut Imam Khomeini adalah bukanlah seorang sufi yang menyendiri, lalu kemudian disebut sebagai seorang arif, sebagai sufi dan seterusnya. Tetapi jalur tasawuf Imam Khomeini adalah melalui pelayanan kepada umat. Yaitu memperbaiki urusan masyarakat, ikut terlibat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Nah, dalam tasawuf Imam, kehadiran dalam kehidupan politik dan melihat diri di hadapan Allah itu merupakan hal yang utama. Jadi dari penjelasan ini semestinya tanpa jadi dari penjelasan ini semestinya tidak ada lagi pertanyaan bagaimana dimensi irfani atau tasawuf itu relevan dalam dunia politik modern. Sebab jawabannya adalah pada konsep bahwa politik bukan sekedar soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab moral dan spiritual. Nah, dalam konteks modern, pemimpin yang mampu mengendalikan ego adalah mereka yang lebih berfokus pada pelayanan kepada umat daripada kekuasaan. Jadi dalam masyarakat modern yang seringkali terjebak pada materialisme, pendekatan tasawuf mengingatkan kita untuk tidak melupakan dimensi spiritual. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat Imam Khomeini sebagai contoh, sebagai figur, bagaimana nilai-nilai tasawuf irfani ini ia terapkan dalam politik dan pemerintahan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan bukan sekedar alat untuk mengatur dunia, tapi juga sarana untuk membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Dengan menjadikan irfan sebagai landasan, politik dapat menjadi sesuatu yang lebih bermakna, melampaui sekedar permainan kekuasaan. Jadi sebagai mahasiswa ya kita bisa belajar dari pendekatan ini, bagaimana menjaga integritas moral dalam kehidupan publik, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, inilah tantangan besar yang harus kita jawab. Nah, sekali lagi, jadi dari pemikiran Imam Khomeini, kita bisa memahami bahwa tasawuf bukan hanya soal ibadah pribadi, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik. Tasawuf yang benar adalah aktif melayani masyarakat dan memperjuangkan kebenaran. Jadi catatan pentingnya juga adalah politik dan agama itu tidak terpisahkan. Keduanya berjalan bersamaan menuju Allah, yaitu
Tujuan akhirnya adalah mencapai atau mencari keridhaan Allah. Jadi dari sudut pandang imam, pemahaman ini tentang Islam tidak menghalangi aktivitas politik dan tidak memisahkan moralitas dan agama dari politik. Kan kadang apa namanya ustadz-ustadz atau ulama-ulama kadang beritahu jangan masuk politik karena politik itu kotor dan seterusnya, tidak cocok dengan, tidak relevan atau tidak sejalan dengan jubah ulama yang bersih dan seterusnya. Nah, ini kewajiban dan tanggung jawab dalam politik. Ini apa namanya? Kewajiban dan tanggung jawab dalam politik ini berkaitan erat dengan dasar-dasar perilaku dan amal praktis dalam pemikiran politik Imam Khomeini. Jadi inilah yang kemudian diterapkan oleh Imam Khomeini dalam praktik politiknya. Jadi kewajiban religius menurut Imam Khomeini itu adalah bukan sekedar konsep abstrak, tapi juga menjadi inti dari setiap keputusan dan tindakan politik imam. Nah, misalnya ia selalu bertanya, ia mencontohkan bahwa dalam setiap situasi kita harus selalu bertanya apa yang Tuhan perintahkan. Nah, setelah itu keputusan dan tindakan beliau itu ketindakan seorang pemimpin itu harus diarahkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut tanpa memikirkan hasil akhirnya terlebih dahulu. Misalnya contoh pengambil keputusan pada saat perang misalnya, itu adalah pengambilan keputusan yang sangat sulit. Sehingga Imam Khomeini pernah berkata bahwa kita tidak perlu menyesali hasilnya, kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Yang penting adalah menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi waktu perang Irak-Iran, apakah Iran juga harus membalas atau mempertahankan wilayahnya, itu adalah keputusan yang berat karena pada masa itu Iran baru saja berdiri sebagai sebuah negara baru. Pemerintahan belum, lembaga-lembaga pemerintahan belum berdiri seutuhnya, belum bisa bekerja secara efektif, sudah langsung diserang oleh Irak. Nah, di sini kemudian Imam Khomeini mengambil keputusan untuk membalas serangan tersebut. Mengapa? Karena itu dalam literatur Islam itu adalah mempertahankan diri adalah kewajiban. Imam Khomeini berkata, nanti saja kita lihat hasilnya seperti apa, yang penting kita laksanakan dulu kewajiban kita. Jadi Imam Khomeini membagi 3 tahap pelaksanaan kewajiban. Yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Jadi kita harus mengetahui dulu apa yang Allah perintahkan dalam situasi tertentu. Jadi artinya harus ada kesadaran. Di sinilah pentingnya wali faqih itu, pemimpin itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum Allah. Jadi harus ada kesadaran, harus ada analisis, dan pemahaman mendalam tentang tugas seorang pemimpin di tengah masyarakat dan dunia politik. Kemudian melaksanakan kewajiban, pelaksanaan. Setelah pengetahuan adalah pelaksanaan. Nah, setelah tahu apa yang harus dilakukan, langkah berikutnya tindakan nyata. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kemudian ditinggalkan atau malah melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita ketahui. Nah, jadi tidak cukup hanya sekedar mengetahui, tapi harus bergerak dan bertindak. Kemudian ketiga adalah motivasi dalam melaksanakan kewajiban. Motivasimu apa? Motifmu apa? Tujuanmu apa? Nah, tujuan itu ya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kekuasaan atau kepentingan duniawi, tapi tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Hati harus ikhlas, maka tindakan juga kalau diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka akan dipenuhi dengan keberkahan dan makna spiritual. Kemudian rasa tanggung jawab. Jadi Imam Khomeini menekankan rasa tanggung jawab. Dia selalu mengingatkan bahwa setiap orang, bukan hanya sekedar ulama pemimpin, tapi setiap orang, pedagang, mahasiswa, atau rakyat biasa, itu memiliki tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat dan agamanya. Memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus dijalankan demi kebaikan umat. Kemudian prinsip, ini pembahasan terakhir ya. Kemudian prinsip lain dalam perilaku politik imam. Jadi ada kepentingan masyarakat, ya, prinsipnya kepentingan masyarakat bahwa semua tindakan harus diarahkan untuk kemaslahatan umat. Mencakup di dalamnya misalnya menjaga persatuan umat, membela yang lemah, berpihak kepada kepentingan rakyat dan seterusnya, memperjuangkan hak rakyat.
Kemudian adalah kesatuan dunia Islam. Nah, di sini Imam Khomeini selalu menyerukan umat Islam bersatu, terlepas dari perbedaan mazhab atau pandangan politik. Itu tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, kemudian menjaga sistem Islam dan menghormati suara rakyat. Jadi Imam Khomeini percaya bahwa suara rakyat itu adalah amanah. Karena itu pemimpin harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai dengan amanah yang diberikan. Tetapi sekali lagi, selama tetap dalam koridor syariat. Jadi suara rakyat ini tidak boleh lebih besar dari suara Tuhan, dari suara Allah. Nah, jadi kesimpulannya dari pemikiran politik yang Khomeini kita belajar bahwa kewajiban religius ini menjadi dasar utama dalam setiap keputusan dan tindakan politik beliau. Jadi kemudian pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan pengetahuan, dengan tindakan nyata, dan niat yang ikhlas untuk mencari atau mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian rasa tanggung jawab, dan selanjutnya. Jadi intinya adalah dalam pandangan Imam Khomeini, politik adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan semua tindakan politik harus diarahkan untuk mencari keridhaannya. Jadi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, praktik dan tingkah laku Imam Khomeini itu adalah cerminan nyata dari pemikiran politiknya. Karena itu, baik sebelum beliau menjadi pemimpin tertinggi di Iran ataupun setelah itu, ia tetap menampilkan kesederhanaan. Kita juga melihat betapa dia memiliki keberanian, prinsip yang tegas, keteguhan, dan seterusnya, yang itu lahir dari pemikiran politik beliau yang dilandaskan dengan nilai-nilai Islam. Jadi kedekatannya dengan rakyat misalnya itu tidak sekedar bahwa itu nilai-nilai moral, tetapi juga itu adalah sebuah strategi politik yang digali dari prinsip-prinsip Islam. Jadi dari Imam Khomeini kita belajar bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin itu tidak hanya terletak pada ide-ide besar, tapi juga pada keteladanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, semoga pembahasan kita ini menginspirasi kita semua untuk tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai, tapi juga menjadikannya bagian dari hidup kita. Jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya untuk mengenal lebih dalam pemikiran politik Imam Khomeini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.